Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Turunku hamba Allah jamaah salat maghrib majelis pengajian Masjid Jami yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takzim takrim pada guru-guru dan jamaah yang berhadir. Baik sekalian jamaah, kita kembali melanjutkan dalam kajian kita kitab tafsir sehubungan dengan tahun baru kita, tahun baru Islam. Pertama kita mengucapkan selamat, yaitu memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya tidak baik. Perubahan menjadi yang kuat, yang sebelumnya kita adalah lemah. Perubahan menjadi cerdas, yang sebelumnya mungkin kita tidak cerdas. Perubahan menjadi orang yang taat, yang mungkin sebelumnya kita kurang taat. Semua makna itu adalah makna daripada hijrah. Dan hijrah ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, disebutkan pula di dalam hadis dengan berbagai persepsi secara meluas. Antara lain kita ingin mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 99 dan juga ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha wa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at nasira. Makna secara bebas sepintas adalah orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, maksudnya dicabut nyawa oleh malaikat atas perintah Allah, zalimi anfusihim, di mana saat mereka itu meninggal keadaan mereka dalam menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kalimat zalimi itu selalu dikaitkan dengan diri. Karena prinsipnya zalim itu yang berbuat adalah diri kita sendiri, tidak dibuat oleh orang lain. Kita sendiri yang berbuat zalim, walaupun sepintas itu adalah orang lain yang menzalimi kita. Sebenarnya kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Jadi dalam ayat ini itu dimaksudkan orang-orang yang mereka menganiaya diri mereka dengan cara apa? Bil iqamati ma'al kufari, mereka betah bersama dengan orang-orang kafir di dalam kekafiran. Fi daris syirki, pada negeri di mana itu adalah mengembangkan kemusyrikan. Watarkil hijrah, dan mereka mengabaikan hijrah, tidak mau berhijrah, artinya pasrah dengan keadaan. Jadi di dalam kaitannya dengan hijrah, kita dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama untuk pasrah begitu saja, yang dilarang oleh agama. Anak produktif. Nah, itu berkaitannya lah aku yang jujur, payah dong. Itu kalimat-kalimat pesimis yang di dalam agama itu tidak baik. Dalam ayat ini, dahulu banyak orang-orang itu meninggal dalam kepasrahan di tangan orang-orang kufar, di tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi mereka ya mati konyol istilahnya, pasrah, betul-betul pasrah tanpa berhijrah.
tidak ada upaya melakukan satu perubahan, sehingga mereka itu tidak mau berpindah ke negeri di mana di situ ada iman. Lalu mereka meninggal di sana dengan keadaan yang seperti itu. Menurut legenda juga saja bahasa kita, dah tak buh pikirannya. Padahal payah buh pikirannya. Bila kita misalnya sesuatu yang tidak paham, takut dah dah terima aku menai, mesti kita ada semacam melawan keadaan itu. Misalnya kita dalam keadaan miskin, baik itu miskin segala hal lah. Itu tidak bagus dalam agama, pasrah begitu saja. Ai dah menai gitu dah timangnya. Anjingnya mesti ada upaya. Jadi orang yang meninggal dalam kepasrahan tidak ada upaya sedikit pun untuk memelihara iman, untuk menyelamatkan iman. Padahal mereka itu hidup di negeri kafir sesuai dengan konteks ayat ini. Dan ayat ini lebih banyak bicara tentang hijrah fisik. Nanti hijrah mental dalam ayat yang lain. Nah ini bicara dulu usaha manusia untuk menghindari sesuatu yang buruk. Presiden buruk, keadaan buruk, kita mesti menghindari dari situasi ini. Lalu malaikat bertanya kepada orang yang mati dalam kepasrahan, tidak ada sedikit pun berhijrah. Fima kuntum, wahai orang-orang yang mati konyol, kata malaikat, kenapa kamu mati konyol seperti ini? Kenapa kamu pasrah begitu saja? Kenapa kamu tidak ada upaya sedikit pun? Qalu kunna mustab'afina fil ard. Lalu orang-orang itu mengatakan, ini dialog orang-orang dengan malaikat. Dan tanya, jadi sudah meninggal kayak mana dialognya? Nah, dengan malaikat itu kan beda. Nah, jadi ini dalam alam metafisika. Bukan sudah meninggal lalu kita dengar suaranya. Ini antara orang mati dengan malaikat. Kenapa kamu konyol seperti ini, mati dalam keadaan pasrah di tangan kafir? Masa kamu sudah dirongrong imanmu, tidak ada upaya untuk berhijrah? Lalu apa kata mereka? Qalu kunna mustab'afina fil ard. Wahai malaikat, beginilah keadaan kami. Inilah kami orang-orang yang lemah, tak berdaya. Inilah kami orang-orang yang pasrah. Inilah kami orang-orang yang mati begitu saja. Maka taqulu lahumul malaikah fi ayyi syai'in kuntum min amri dinikum. Apa upayamu untuk menyelamatkan imanmu? Kata malaikat kepada orang yang mati konyol dengan pasrah begitu saja. Wa huwa su'alu taubihin. Ini adalah pertanyaan untuk udah pegahnya personalu bahasa Aceh. Yang sensya kan menggeledek bukan. Nah, ini adalah pertanyaan untuk personalu. Aku hanya cara aku seperti ini. Misalnya begini ya. Kehidupan orang-orang di kampung ini berbeda. Kehidupan di kampung dengan kita di kota. Di kampung itu dalam rumah, di rumah tangga, kalau nggak ada dibeli ikan oleh suami, itu makan nasi tetap saja ada lauk. Misalnya seorang ayah pulang, ya kebetulan tidak belanja, tidak ada beli ikan. Ketika dia buka meja makan, seandainya seorang istri itu menghidangkan nasi doang itu lewatnya, nasi tok upedu meja. Memang suami nggak belikan, pasti suami akan bilang ke istrinya, kok nasi saja ditaruh? Kalau istrinya menjawab, ya kan ayah tidak beli ikan. Itu kan tidak ada upaya istri tadi. Begitu ikan tidak dibeli, tidak ada lauk makan. Yang ada adalah nasi tok, karena alasannya tidak dibeli ikan. Seorang suami pasti akan tidak menerima begitu saja alasannya. Sudahlah hari ini saya tidak beli ikan. Kan karuboh pitang-pitang dua poh katagun 45, kira-kira seperti itu. Kan bisa cari sayur-sayuran. Itu kan ada daun-daunan, ada apa dimasak lah apa yang bisa. Enggak mesti menunggu ikan. Jadi malaikat
tidak menerima jawaban pasrah. Kami itulah, kami tidak lari, kami di sini saja. Jadi mati dalam keadaan ya kami kan dibunuh. Oh jangan kayak gitu, kan kamu bisa mencari jalan. Maka disambung ayat oleh Allah, yaitu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kalau kamu pasrah begitu saja, bukankah bumi Allah ini sangat luas? Kata malaikat. Hai beno bumo hana katuho taju. Beno bumo hana katuho ja. Sungguh kamu ini tidak mencari hilah. Hilah adalah upaya. Bahasa Aceh, ilah. Alifku ilah daya. Usaha maksudnya. Jadi kita mesti ada ilah. Maka seorang istri tadi yang tidak dibawa ikan oleh suaminya, dia tidak boleh menghidangkan nasi tok kepada suaminya. Alasan hana belum kut. Kamu kan mesti cari cara. Ambillah katas-katas putih kamu masak kan bisa. Hai kapal boboh jantung ya orang kampung. Kau boboh jantung kan je kata gue. Pokoknya baiklah laganya. Carilah cara kreatif. Bahkan dulu anak-anak itu enggak mau dia makan enggak ada lauk. Ada ikan. Sampai dibohongi si anak itu oleh mamanya. Makan aja. Ada nasi, Mak? Ada. Lauknya ada. Makan nasi. Lauknya nasi juga. Dibulit-bulit. Bulat-bulat. Itu nasi juga sebenarnya. Ikannya mana? Ini sudah digulung-gulung. Sudah kecil. Kreasi kan ya. Artinya dia inovasi. Sesuatu yang dilakukan. Baik pasrah begitu saja. Nah, ini ikannya sudah mama bulit kan. Baju ungkut. Padahal dia makan nasi dengan nasi. Tapi karena ada kreasi mamanya, ibunya, sehingga si anak tidak lagi meruneng. Hai klik lagi baju ibu ini. Padahal yang dia makan itu dengan. Bahkan begitu kreasi orang kampung, enggak mesti ikan makan nasi. Belacan macam saja gitu kan. Nah, jadi malaikat tidak menerima alasan kita yang bersifat pasrah. Misalnya begini, saat kita tidak memiliki apapun pengetahuan agama, kita yang oleh malaikat, kamu meninggal dalam keadaan tidak tahu apa-apa tentang agama. Kenapa? Yang lagi yang malaikat nak libki, yang lain tu pokoknya benda yang leh, hai bekele. Oh lanjut, kan kamu bisa ikut pengajian, apalagi pengajian gratis, nggak bayar misalnya. Oh, aku anak depan meli, anak terima alasan. Jadi alasan kepasrahan itu ditolak dimanapun ditolak. Maka kita tidak boleh pasrah dengan keadaan. Inilah makna hijrah. Artinya kita berupaya melakukan perubahan. Saking pentingnya hijrah ini, persoalan hijrah ini bukan persoalan dalam agama kita saja Islam. Orang-orang di luar Islam pun banyak melakukan hijrah. Cuma tidak dipakai bahasa agama. Yang dipakai adalah perubahan. Orang-orang yang belajar itu ilmu manajemen, itu ada mata kuliah. Yaitu manajemen perubahan. Manajemen hijrah. Change of management. Pelajarannya khusus pelajaran hijrah. Yaitu pelajaran tentang perubahan. Maka apa itu hijrah? Hijrah adalah perubahan. Yang inti di. Tunaureun. Babah kah tasbih tebe kah? Berkan tebe itu mana? Oh, nyoka hijrah, perubahan. Jadi adanya perubahan sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Umar, yaitu farraqat bainal haqqi wal batili. Bergerak dari arah yang batil ke arah yang hak. Artinya perubahan ke arah yang lebih baik. Maka perubahan itu adalah hal yang diperintahkan di dalam agama. Nabi berhijrah secara fisik dari Makkah ke Madinah juga karena perubahan. Ingin melakukan perubahan. Perubahan sikap, perubahan keadaan, perubahan. Maka kita mesti membenah perubahan itu. Situasi yang sebelumnya mukuludu, bahasa Aceh, berbenah diri menjadi kerapian. Kalau berubah,
Dia hanali mukulutu, muklimeh, wal menih-nih. Ya hanali yang keadaannya. Kau berubah. Ya tajak bakmon kan hanali tinyak, rapi, itu perubahan. Baik. Kemudian malaikat ya ini dalam firman Allah. Maksudnya ini firman Allah, tapi kan bahasa malaikat katanya dialog dengan orang yang meninggal dalam keadaan hana hijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha, maka kamu mesti bergerak, kamu mesti berpindah, kamu mesti hijrah. Kalaulah tadi orang kafir membunuhmu di tempat ini, kamu tidak ada upaya untuk lari, berarti kamu pasrah. Masa kan bisa lari? Oh, bak peluang meninggal, bak peluang mati, gitu ya. Itu ada upaya. Maka kita mesti hijrah. Dan hijrah secara fisik ini ya dilakukan untuk mencapai kemajuan yang dirasakan sudah tidak maju, kamanduk, stagnan. Aida ngobak thot, ana bergerak ali, kamu cek, nyampe hijrah. Ana li kumkat bawang, kok menan, oh gua ada kumkat bawang, le tabah melegut. Apa tikno? Aku kumkat mi, nyen hijrah. Dia berubah arah, berbalik arah, menansib profesi. Nya urung kawin dua, hijrah. Kita mahurina, kagak hijrah. Pokoknya ada perubahan yang ia lakukan itu, semuanya mengarah kepada hijrah. Maka hijrah itu bagus. Hijrah itu spirit, hijrah itu semangat. Kalau di dalam bahasa birokrasi, hijrah itu mutasi. Kan urang mutasi, kepala dinahnya kalau kedua gede, kepala dinah je kalau kedua olah elok, kepala dinahnya hanya kedua faho. Kena sih hijrah menduma. Jadi perubahan yang ada pada manusia. Kita di Lok Semawe hijrah ke daerah lain, orang lain hijrah ke sini, disebut dengan mobilitas penduduk, tukar tamah penduduk. Urang Lok Semawe gak merantau sama Langa, urang sama Langa gak merantau Lok Semawe ada long tu. Ya kan mobilitas penduduk. Artinya manusia ini tidak pada satu tempat dalam keadaan dinamis, dalam keadaan apa mesti dinamis, bukan dalam keadaan statis. Hanji obat tanya, benar perubahan. Sehingga dengan hijrah ini manusia merasakan hidup yang baru, suasana baru, tempat baru, keadaan baru. Maka baru ini penting pembaruan. Saya belajar ilmu psikologi keluarga. Sana ditulis, ya, walaupun yang anak tulis dalam kitab atau dalam ayat, tapi nak kaitan dengan hijrah. Tata ruang rumah tangga bukan sunat. Bukan sunat ya, mana. Tata ruang rumah tangga itu dirubah atau ditukar posisinya dalam waktu beberapa lama sekali untuk menimbulkan suasana baru dan segar yang dalam ilmu psikologi keluarga. Makanya wajar bak saboh-saboh rumah duduk mari bak bintihnya ngalimang tho ke robah posisi bak duduk marinya gak duduk TV, bak duduk TV yang mereka gak duduk kolkah gerombak. Itu untuk menyegarkan perasaan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang dalam dunia marketing. Coba dilihat itu di mall-mall, di supermarket. Itu mereka ganti tata ruang. Itu berkon hino bagian bajai, idih bagian buah. Itu sekian lama dirombak. Rak-rak bagian buah, itu duduk kena. Rak-rak bagiannya dirombak posisi. Kesannya adalah selalu baru. Jadi yang sifatnya ini adalah untuk menyegarkan. Tetapi yang dirubah itu dalam agama mesti mendapatkan nilai tambah. Beduk no, hai kanindang bak suh likut go sembayang irone. Aku rubah posisi. Nya mereka bak suh ke sabi. Nyo ka cok jurusan likut. Nya mundur negatif. Artinya posisi di depan itu lebih banyak pahala daripada sah belakang. Jangan mentang-mentang disuruh rombak, gilirannya kita ambil sah belakang karena ingin rombak.
nyan ego hatret. Nah, jadi perubahan adalah moving. Artinya bergerak ke depan, ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih maju. Dulu kita hanya bisa baca Quran, baca saja, tidak tahu arti, bergerak. Oh, ini bukan saya, bukan hanya mau baca, saya juga mau baca, mau tahu arti, berarti sudah bisa arti. Kita dulu hanya tahu arti letterless, arti terjemahan, arti translate semata-mata. Arti daripada bahasa berubah menjadi memahami makna secara konteks, secara mafhum. Karena mafhum itu lebih bagus, lebih dalam daripada mantuk. Karena dalam kaidah ilmu kita ada dua. Cara terperoleh ilmu nyana dua cara. Nah, dua alat. Alat kumawi ilmu, alat kawi, alat kita mengail ilmu ada dua. Pertama adalah dengan membaca. Itu melahirkan mantuk tekstual bahasa sekolah. Secara teks dilarang naikkan sandal. Kita dapat ilmu bahwa sandal dilarang naikkan. Karena itu yang tertulis dalam ayat Al-Quran menanzil suku yang dipegang oleh Allah. Nah, kita dapat ilmu secara tertulis. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu katakan untuk orang tuamu. Itu kita dapat ilmu secara teks, secara yang tulis. Yang kedua, kita tidak memadai mendapatkan ilmu hanya dengan tertulis dan membaca, tapi dengan memahami apa yang mafhum. Jadi mafhumnya itu dalam metulis. Dilarang naikkan sandal, itu yang tertulis. Maksudnya apa? Bukan hanya sandal, sepatu pun dilarang. Sepatu ke? Memang sepatu nak larang, Cina baca tak? Naik tulis sepatu dilarang naikkan sandal. Artinya agaknya hanya ilmu tertulis, hanya ilmu mufhum guna. Miokun hilap. Sepatu roh kenan ti. Bahkan sepatu kan alas kaki si. Maka je urang ada dong hai tulis dilarang naikkan sandal. Sebab nak urang hang usut sepatu. Rombak no dilarang naikkan alas kaki. Yang kan lebih luah makna. Silap, urang kapu, macam-macam. Aku nak urang mendengar si dumnang kai penjelaskan nah tengok. Ku baik tangan. Apa hanai tulis garis miring sepeda. Nya kalau behet bancara namanya urang hanampo. Manda tak tulis mandu pi hangken ni. Dilarang naikkan alas kaki, garis miring kendaraan. Alian na urang belum ke kah naik tulis dilarang naikkan ikan. Tu belum ke pathai ke jak mutji. Ngup tiji ajung ke plastik hanya kena lang mutji. Ikan itu bukan sandal. Ikan itu bukan sepeda, tapi tidak perlulah ditulis dilarang naikkan keranjang ikan atau apapun lainnya. Sudahlah, tidak menaikkan apa-apa. Maksud hanya gue tapi hanya gue. Draw getok gue. Hana ke mana kamu aku cukup berat. Hanya sih. Ni loh nak gue silap. Loh nak gue sapu draw lung sagai gue. Hai ban draw nak be musiji aju nak ban nyan draw nak hanya Berarti dilarang naikkan sandal, dilarang naikkan alas kaki, dilarang naikkan sepeda, dilarang naikkan orang bau yang belum mandi. Terus kena mafhum, itu namanya mafhum. Maka ilmu itu dilengkapi dengan mafhum. Mafhum saja. Kontekstual. Ada yang namanya tekstual, nutqiyah, nas. Ada yang namanya kontekstual, mafhum daripada yang tulisnya. Ya. Anak miat bekaru. Penyan yang tak kena tengok tapi. Nyo anak miat bekaru tengah pengajian. Mau runcit. Nama pegah tu. Runcit pegah apa aja anak pun tengah semua buat panen nak pegah. Anak-anak jangan ribut. Pemenang nya namfum. Yang dikir bang getam anak miat jangan ribut. Agaknya ribut aja. Salah. Karena pada pemahaman itulah ilmu baik.
Kembali lagi kepada fatuhajiru fiha, maka kamu mestinya itu berhijrah. Jadi alaisat ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu sangat luas? Maka kita silakan berkelana. Baik karena mencari ilmu, atau berkelana karena berumah tangga, atau berkelana karena profesi, atau berkelana karena mencari rezeki apapun. Maka terjadilah mobilitas penduduk. Itu ada yang dalam sejarah dikatakan, seandainya bukan karena hijrah, mungkin hana ulung di Indonesianya. Nah, hananan Indonesia api. Seandainya bukan karena ada yang hijrah. Maka dalam sejarah dikatakan, siapa yang menemukan negeri ini? Karena disebutkan ada orang-orang dari Hujaningrat punya mana. Karena mereka mengembara dulu sampai samudra pasir karena tidro manusia. Untuk mengkawin mana nek kepek terus bercucu cicit itu gara-gara orang berhijrah, gara-gara orang pindah. Ya. Baik. Demikian juga nanti dalam pertukaran budaya ya. Terjadi karena manusia ini hidup berpindah-pindah dan itu adalah bagian daripada ciri khas manusia, yaitu berpindah tempat, berpindah domisili karena kebutuhan kepada daerah yang lain. Maka janganlah manusia ini mempersoalkan ego daerah. Hanjitlah agama. Lang agama hana ribu, mai tanya padang tanah pegak-pegak kero dah ho. Ya, salah kan? Nyo tanya awak luk semua nyo. Abek na awak temang nyo, abek maju awak temang. Ina awak temang ka kaliang juga dia sebut. Ya hanjit. Karena hana lang agama kan kita nyo bergaul oleh Allah, yaitu ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan sebagainya. Yang mina awak luar kali juga di. Nanti awak luar hidup kita nyo benar pakai. Jadi hanya tak melelek. Jadi harus sedikit ya memahami makna hijrah. Baik, tunggu-tunggu. Kemudian qalu alam takun ni sudah. Fatuhajiru min daril kufri. Malaikat mengatakan kamu mestinya dulu berhijrah dari genggaman orang-orang kafir ila dari taqdiruna fiha ala iqamati dinillah, kepada negeri yang kamu bisa menegakkan agama Allah. Kalaulah misalnya di Luk Semame ini kita dilarang berdakwah, musuh, mudah-mudahan hana, insya-Allah hana. Hana patlitan semua buat yang pat semua buat hai terima tule. Pat semua buat ilet tu musuh. Nyapa ya ajak orang lain. Karena itu tidak memungkinkan lagi pada saat itu. Jadi kita dipersilakan cari tempat lain. Yang tidak dibenarkan ganggu tempat yang sudah ada. Nya beradil tapi ya ada fairness, keadilan pada semiki. Keadilan pada semiki. Bila satu tempat tidak mungkin lagi kita bergerak, nyai tanya payah minta tempat lain. Minta tempat lain. Kalau ada yang kana, minta tempat lain. Nah, maka dilarang kita mengganggu zona orang lain. Yang ini nanti kata orang lain, dia tak minta orang lain. Nah, maka gukun leu untuk hanya baik kata karuji. Lumlo lain kah untuk warna merah. Merah lah tu. Merahnya semarak istilah haji. Ana merah ana putih tak boleh lain merah. Pu mana baik kat perkara tak gop. Kita akan cari tempat lain. Ya. Maka haram dalam agama, haram meminang di atas pinangan orang lain. Nah, dua-dua ragam tahu galak. So yang awal kita juga mangga tahu galak. Siapa yang duluan menjadi suaminya, yaitu hak dia. Oh my, nanti rok ngawai nang kuno kawin. Kayak amiran nukah. Nya hanje le taya gulung lapak kok. Kecuali menunggu dia itu membatalkan tanpa paksaan. Apa lolong? Jadi tu, ayo kita gau sembah kata mongkah benar. Tapi karena dia sudah menerima lamarannya, maka itu menjadi hak dia. Haram meminang di atas pinangan. Mampakan demai ji telat mentemung karena galak sertuh ya seribai maka telat. Di urang beno galak agu seribai buho 2000. Jadi punya galak urina hanjil puh.
Baik galak tertuh ya seribai. Ikut lama raju. Maka ketika orang sudah duluan, kita dilarang dan haram. Sama seperti hukum jual beli. Dilarang membeli di atas tawaran orang lain. Karena kawai gak tawar. Pak Bodrian ya sah. Saya belum Bodrian ni kan. Waduh Bodrian apa tunggu. Kelih ringan. Oh cini pilih le. Pak gaya muka Bodrian katanya. Dia pilih baru nayung. Kamu beda dengan bagai tulis juga. 10,000, 50,000. Jadi urut mublo kajelah saja uji. Nampak. Lu peng lu tinggal kicok tempuk 20,000. Peng ni tempuk 10. Dia kan gua pilih le. Tapi pilihlah kita pilih durian yang bagus-bagus. Sudah kita pilih ke orang lain. Nyo pedung Bodrian nyo. Kau dengan pilih. Tak cok dah gua pilih. Itu haram. Sama seperti tadi meminang di atas pinangan orang lain. Dilarang menawarkan yang sedang ditawar oleh orang lain. Kita tunggu dulu selesai satu-satu. Pun aja dah ecok, aja dah ecok. Tawar ke kita nyo. Nanti kau rinang. Nah aja dah kawai ji. Kawai kita nyo. Nah betek koh can kau. Terus ala iqamati dinillah. Kemana kita berhijrah? Kepada tempat yang memungkinkan menegakkan agama Allah. Nabi Muhammad itu ketika berada di Makkah sudah banyak tekanan, sudah banyak rongrongan yang beliau rasakan atas izin Allah. Guna pegah putra. Kalau bicara tekanan, yang kan hanya adanya retak kecil. Umai kuduk le kecil le tekanan warga. BO baru. Nabi Muhammad tekanan orang-orang Quraisy pada saat itu bukan berat hati Nabi. Tekanan-tekanan katanya paling-paling adalah peng harga BO. Yang terus ramai perang nak poh kecil ke hana. Man tekanan Nabi Muhammad sampai beliau harus bersembunyi. Sampai harus tukar guling tidurnya ke tahu ke Abu Bakar kan? Yang bak tempat Nabi bak gelindungi Nabi. Nah, jadi berat dalam Nabi tekanan. Ai kuduk le kecil habis di pulau-pulau lewat kampung. Hai Nabi pulau-pulau uzid. Jadi bicara dengan rongrongan dan tekanan itu tidak hanya dialami oleh manusia biasa, bahkan oleh Rasulullah sebagai makhluk pilihan Allah. Allah berikan juga untuk diuji dengan berbagai keadaan yang cuman beda. Menyo Nabi Muhammad ipekaru wasace, ipekaru gele umat, Nabi menyikapi dengan lemah lembut. Mamanya katanya kecil ipekaru le orang kampung, kan dari beda dina Nyahina agak beda. Karena kita merespon keburukan orang lain dengan keburukan. Sedangkan Nabi merespon keburukan orang lain dengan kebaikan. Kahanalan sejarah pada satu saat, pada satu waktu ketika Nabi itu diejek, maka mengamuklah Nabi. Hanayan. Maka orang itu dikejarlah oleh Nabi. Hanawi. Yang kelang ayat Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Kalau kamu merespon kejahatan orang dengan kekasaran yang sama, maka kamu akan dijauhi. Yang ilmu-ilmu persuasif. Ya mungkin menyo bidangnya saya kitanya urace kan. Yang urace kan lefuum darah. Ya lefuum darah jadi berat hatta respon kekasaran dengan kekasaran. Le memang karakter kanyo iban juga memang karakter orang lain kadang-kadang handal jadi lagi nya. Kadang-kadang juga lebih lembut, lebih soft artinya. Jadi tagilho kijih lagi maaf kan. Maaf kaki saya diinjak. Padahal kaki jih tagilho tanya. Tu ba antri tagilho kaki jih. Maaf Pak, kaki saya terinjak. Kan katanya oleh kai maaf, jih yang kena gilho oleh kai maaf bayangkan. Mama yang tanya aku nang gila, aku nak kak, aku deh nak mintahi. Ya bib, ini ubah lampu merah. Kadang-kadang lampu merah itanya hak tadeng, jatah gopja, tapi kan balik deh. Yang jangan deh urung pun yang kamu balik lah, yang jangan deh urung yang hak jak loh. Yang kemenangan watak katanya. Maka kun ya Aceh dah, rumah Aceh, Pilih Aceh
Yang kaget hat lagi. Rah nak ke ya. Nya salah tanya lagi maaf. Ada lampu merah kan tanya merah kat ada. Agaknya hijau kajik kejak kanya. Wate hijau kan kata jak katanya. Kajatah tanya aja. Di urang hidih pergi jaju. Dia nyandak tanya olong. Itu ke hijau jatah tanya. Hai ke. Nah lebih raceh, lebih dalam halnya lebih. Baik. Terus faulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang yang tidak punya ilah, ya tidak punya upaya tadi, tidak punya usaha, maka mereka itu yang orang mati tadi dalam keadaan pasrah di tangan orang kafir sehingga mereka tidak ada sedikit pun upaya berhijrah, itu mati dalam keadaan tidak berupaya, maka Allah berikan balasan jahannam wasaat masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali, yaitu wasaat muqirran wa masira, seburuk-buruk tempat manusia ini ditempatkan dan kembalinya dalam keadaan seburuk. Summastawana wa ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengecualikan minhum ad-dhi'fah wal ajizina anil hijrah. Adakah kecuali? Ada juga. Kan hanya kan hari mendung. So yang kecuali yaitu illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yaitu orang-orang yang sudah tidak punya cara, baik itu laki-laki atau perempuan atau anak-anak, yang memang tidak sanggup sama sekali untuk mendapatkan cara yang lain, hanya cara mecut. Seperti kita tidak punya cara membayar utang orang lain. Ya karena ada budaya galak mutang. Bak bayu yang banyak ada orang tagih hutang, gimana cara tanya ya? Ya harus usaha. Oman kemaah warnanya pegah hutang na bayar 1 bulan. Banyak kan ka 1 bulan, si 6 bulan gimana mayo? Antai keun prehle te nape. Nya hanailah daya keun. Yang memang kitanya na HP mahal pula HP-nya. Lah HP murah je penggok. Bek timang umbung itu kok. Timang umbung itu kok HP mahal. Utang tu meganya. Bahkan bak gumulake bak mutang, urang po utangnya mentang HP murah pakai. Iganya yang mutang pe mahal HP iganya. Nya tele ke utang. Belum nape? HP mahal iganya. Honda lega agaknya. Menang kira-kira. Nya hanailah daya. Gimana cara? Harus cari cara. Kalau memang malas berbayar utang, bermalas saja meminta utang. Nah, dimah ya. Anjir lagi nya dia. Bengeh kok udip tanya dalam keadaan membrigenkan orang lain. Nah, kita senang di atas kebrigenan orang lain. Brigenan saja. Kecak saja sih. Nah, ada kecak itu kan dia mirip-mirip. Kecak saja. Brigen sokmo saja. Jadi kita tidak boleh senang di atas kebrigenan orang lain. Kita mewah-mewah hidup, lenggak-lenggok di depan orang yang kita hutangkan sama dia belum kita bayar. Yang benar-benar cara jual apa yang memungkinkan untuk bayar hutang orang lain. Sudah. Nah, wate pada sana. Cukup ya. Nah. Yang memang tidak punya ilah daya, tidak punya cara, la yastati'una hilah, itu Allah maafkan. Maka berpasrah saja. Dia mutang pe bagok mahanat. Kaputan bibit hana tapuna ayu. Maka tajak aju yang mbak urang leke utang, manu leke manyo memang macam cara ka penginca. Abeh pokoknya kabeh cara. Abeh drat bahace. Sudah habis dratnya. Hana cara lain ta penglung hana kiban cara lum bayu utang drone. Cuma nyo yang na ka nipat lempuh na BO. Ya kak kepeh dok publo lempuh. Memang yang na cara ya publo lempuh. Memang hana kapuna yang na Honda palungnya Hondanya Honda lum kat ikang Honda lum kerja. Yang kenya yang na kakem yang nan. Cok de Hondanya geron. Kiban cara memang hana pulum bayu le. Hal-hal yang mungkin mesti diserahkan. Tapi dengan konversi harga. Utang 500 dibayar. Yung Honda kamu hai. Ya publo cok pengen cok. Kan lagi sita barang kalanya itu. Kita barang lebeng kan.
lelang. Hak bank diambil balik, enggak boleh lebih juga, karena itu hak orang. Yang hanjit jok nan depu, ilung depu hana yang na awak inong ka cokah gede nya hanjut. Nyan nya kaya melampaui batas, nyan kamu tadun, nya kai dua gari. Iro kana depu Honda tetap wayang na awak inong om ka belah ta kacau awak inong ro gede ka. Nyan hana. Ana truk na, nya ka Aceh ka kuat pegah. Kamu tru pegah. Itu melampaui batas. Baik, itu tidak boleh. Tapi masih ada cara. Masih ada cara. Hal-hal yang memang sah menurut agama. Walaupun nanti mungkin tidak etis. Yang na darah lu. Pakunya nemu kawin juga bro. Cuma mana murah je lah me. Yang na cara kan? Anteng na cara ya. Yang ya jual ini yang aku borok. Ya jut. Baik. Terus. Sedikit lagi. Wadi' fihim anil hijrah. Memang betul-betul tak punya cara berhijrah. Li'tisarihim. Karena sulit sekali. Ya apa boleh buat. Allah maklumi itu. Maka orang yang tidak mampu membayar hutang. Ketika dia pasrah. Menyerahkan persoalan kepada yang punya hutang. Lalu apa yang paling baik dianggap sikap oleh yang punya hutang? Dimaafkan. Yang hutang lu 10 juta apa yang kau bayu? Hana boleh hana mana? Bukan cara mana? Menyo memang gupu maaf, ya alhamdulillah lah. Kau punya menau okey daripada susah kementang mana pun ke mati ke bakal bayu hutang lu. Ka kelung ni terkah kata nyo baik dengan sembayang. Ya dapat han mana-mana. Tanya dapat pahala memaafkan daripada hak utanyo Pak Ji. Tapi mesti maaf. Karena hutang itu tidak akan lunas dengan lamanya waktu. Menyata belau makanan, mutulih nan makanan kaleng, mutulih bak kaleng X, artinya expired tanggal sekian, lebih tanggalnya nyan hana kirali, buang. Bak Indomie nak expired ya sak 6 bulan, bak dumpu nak expired, bak utang hana expired. Hana ka bayu utang di. Anak bayu le bakal kalimang tun ka, puta bayu ka expired. Nya hana. Dimmah hatta yaumal qiyamah. Sampai hari kiamat pun itu masih terhutang. Maka hari kiamat akan banyak orang-orang mencari orang punya hutang, kena aja hutang. Ai hutang lu, tolong ulung na hutang ron aja. Acok kekah gede hut. Lamun dah boleh nak apa ya dosa. Saya kira demikian. Mudah-mudahan inilah sekilas daripada makna daripada hijrah juga. Ini bahasa hijrah secara fisik tadi. Hijrah mental ada di dalam banyak ayat dan hadis yang lain. Mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.